Sehat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tolong rapikan dulu kelasnya. Kalau ada apa, tolong dipungut. Kemudian nanti selesai pelajaran baru dibuang. Sudah? Nah, Bu. Dan kemudian ketua kelas tolong siapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Hadir semua, tak ada yang tak hadir, Bu. Bagus. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita pasti sudah pernah membahas tentang sudah pernah mengetahui apa itu respirasi. Yang kita sendiri itu tahu apa sih respirasi atau pernapasan, dan kita mengalami apa yang disebut dengan respirasi itu sendiri. Nah, kita mengaitkan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang energi, di mana respirasi ini merupakan penghasil energi yang ada dalam tubuh kita. Ada yang tahu nggak sih apa maksud dari gambar ini? Saya, Bu. Iya, Semira. Yang cewek itu lagi bernapas, Bu, lagi menghirup udara. Terus kalau yang itu lagi menghirup udara, sama yang di sebelahnya itu yang warna biru mengeluarkan udara, Bu. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Amira, di mana di sini adalah proses respirasi atau pernapasan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian tujuan dari kita mempelajari materi respirasi ini, yaitu yang pertama itu kita tahu apa itu definisi dari respirasi, kemudian ada alat-alat dari respirasi macam-macam makhluk hidup, kemudian mekanisme respirasi, kemudian ada macam-macam respirasi. Nah, yang pertama kita belajar itu ada respirasi. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu respirasi? Saya, Bu. Oke, Elsa tolong jawab. Respirasi itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, Bu. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Elsa. Nah, secara istilah respirasi itu merupakan proses penghasil energi di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama yaitu sistem respirasi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, itu energi. Jadi mana respirasi ini menghasilkan energi dalam tubuh manusia. Nah, selain dihasilkan energi, dihasilkan juga karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, selain makhluk hidup itu menghirup oksigen, dia juga akan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Nah, kemudian itu ada alat-alat respirasi makhluk hidup. Yang pertama itu ada ikan. Nah, ikan ini menggunakan insang sebagai alat respirasi atau alat bernafasnya di dalam air. Kemudian itu ada manusia. Kita manusia menggunakan paru-paru sebagai alat respirasi kita, tetapi melalui hidung untuk bernafas. Kemudian selanjutnya itu ada kucing. Kucing sama seperti kita, yaitu mamalia, itu dia menggunakan paru-paru untuk melakukan respirasi atau pernapasan. Kemudian yang terakhir itu ada serangga, yaitu di sini ada gambar kumbang. Nah, serangga ini menggunakan trachea sebagai alat respirasinya. Kemudian ada macam-macam respirasi, di mana di sini respirasi itu terbagi menjadi dua, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Nah, di sini respirasi internal itu merupakan pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida yang terjadi dalam paru-paru antara alveolus dan kapiler darah. Nah, pertukaran ini kan terjadi dalam paru-paru. Kemudian respirasi eksternal yaitu pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 antara darah dalam kapiler
Kemudian ada mekanisme respirasi manusia, di mana mekanisme respirasi manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi, seperti ada di gambar yang pertama Ibu tunjukkan tadi ya. Nah, di sini yang pertama itu proses inspirasi, yaitu proses mengambil udara atau menghirup udara. Dan di proses inspirasi ini kita sebagai manusia kita melakukan proses mengambil udara atau oksigen di dalam dari luar untuk kita hirup supaya masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasi, di mana proses ekspirasi ini merupakan proses pengeluaran udara atau karbon dioksida yang ada dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan materi yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami? Nah, Mira. Saya Bu, kalau misalnya ikan paus itu bernapas menggunakan apa Bu? Nah, tadi yang Ibu jelaskan itu kan yang pertama itu adalah ikan nemo di situ kan? Iya Bu. Nah, ikan nemo itu kan merupakan anggota dari pisces atau ikan. Nah, dia itu menggunakan insang sebagai alat respirasi atau alat bernapasnya. Sementara ikan paus itu kan merupakan mamalia. Jadi seperti kita manusia dan kucing yang Ibu jelaskan tadi itu menggunakan paru-paru sebagai alat bernafasnya. Karena dia termasuk mamalia, sehingga dia menggunakan paru-paru. Nah, setelah dari materi yang Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum Ibu memberikan LKPD, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu untuk melakukan diskusi. Nah, Ersa sampai ke belakang itu kelompok 1, Amira sampai ke belakang itu kelompok 2, dan Abdul Basit sampai ke belakang itu kelompok 3. Nah, ini Ibu berikan LKPD. Itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan silakan diskusikan kepada dengan teman-teman sekelompoknya. Jika ada yang masih belum paham, tanyakan dengan kelompoknya. Teman yang sudah mengerti tolong dibantu teman yang tidak mengerti. Baik Bu. Oke. Ibu kasih waktu ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ. Nah, Amira, apa ada yang kurang dipahami? Ini Bu, Iya. ini kan bergerak Bu. Iya. Kan ada kuping juga, ada kaki Bu. Dia melakukan pernapasan Pak Bu. Ini adalah benda mati. Seperti yang dijelaskan, ada kan kemarin kita pertemuan kita tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kan dia bergerak, tapi dia bukan merupakan makhluk hidup. Dia adalah benda mati. Jadi dia tidak melakukan Respirasi. Iya, benar. Nah, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Nah, karena diskusinya sudah selesai, tolong yang sudah menyelesaikan ini, tolong dipresentasikan ke depan apa sih dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Esa Bu. Ya, maju ke depan. Perwakilan setiap kelompok ya. Iya Bu. Tapi Bu, boleh setelahkan nama kelompok ya. Nah, baiklah, Elsa dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah apa itu respirasi? Nah, respirasi itu merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu hasil dari kelompok 1 Bu. Nah, benar ya yang dijawab oleh Esa. Nah, silakan Esa dulu. Kemudian kelompok selanjutnya yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Bu. Ya, silakan Amira. Karena Esa menjawab tadi, kita kasih bintang ya sebagai penghargaan dari keberanian Esa. Kasih Bu, yeay, dapat bintang. Yang lain kasih Aplaus Bu Esa. Kita juga. Nah, kami dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan yang nomor 2 Bu, yang berdasarkan gambar di bawah ini, manakah yang bisa melakukan respirasi? Nah, gambarnya itu kan ada kupu-kupu, ada kumbang, ada jam beker, sama ember. Nah, yang bisa melakukan respirasi itu kupu-kupu sama kumbang, karena kupu-kupu sama kumbang itu hewan, sedangkan jam beker sama ember itu benda mati.
berespirasi atau bernafas kalau makhluk hidup yang tidak hidup atau benda mati itu tidak bisa melakukan pernapasan. Nah, terima kasih Mira, silakan duduk. Berikan aplaus buat Amira karena telah bisa menjawab dan berani. Kita kasih bintang kepada Amira ya. Baiklah, kelompok selanjutnya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Baiklah, di sini kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya itu tuliskan masing-masing alat respirasi dari makhluk hidup pada gambar. Nah, jawabannya itu pertama itu ada gambar ikan. Nah, ikan itu menggunakan insang. Lalu gambar kedua ada kucing. Nah, kucing itu menggunakan paru-paru. Selanjutnya itu adalah gambar udang. Nah, udang itu menggunakan insang. Lalu gambar keempat itu ada manusia, itu menggunakan paru-paru. Dan terakhir itu ada gambar kupu-kupu, itu menggunakan trachea. Nah, sedangkan kupu-kupu ini menggunakan trachea sebagai alat respirasinya. Karena kupu-kupu ini merupakan serangga sama seperti kumbang tadi, sehingga dia menggunakan trachea sebagai alat respirasinya. Nah, terima kasih kepada Basit karena telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5, silakan yang ingin menjawab, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya Bu. Nah, karena tadi Basit sudah menjelaskan, kita kasih bintang sama seperti yang tadi sudah menjawab ya. Masih lagi Bu yang maju. Iya, kita lihat siapa yang paling aktif dalam kelas ini dalam materi respirasi. Asik nih. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 Bu, yaitu jelaskan pengertian macam-macam respirasi. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi itu, jadi respirasi itu dibagi menjadi 2 Bu, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Nah, respirasi eksternal itu meliputi pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di paru-paru. Sedangkan respirasi internal itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan dalam kapila dengan sel jaringan tubuh Bu. Boleh Bu jawab nomor 5 juga Bu? Boleh kalau ingin bisa atau menjawabnya. Baiklah Bu, jadi sekalian aja ya Bu. Ya. Jadi pertanyaan nomor 5 itu tuliskan mekanisme respirasi pada manusia. Nah, jadi proses respirasinya itu pertama itu mengambil udara, sedangkan proses ekspirasi itu mengeluarkan udara Bu. Ya benar, kita kasih aplaus buat Basit karena telah menjawab 2 pertanyaan terakhir ya. Kita kasih bintang. Nah, silakan Basit duduk kembali ke tempat duduknya. Baik Bu. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu hari ini yang telah kita diskusikan tadi, ternyata yang memiliki keaktifan paling tinggi itu adalah Abdul Basit, sehingga Abdul Basit ini merupakan siswa yang paling aktif di dalam kelas ini. Nah, Ibu harap bukan hanya Abdul Basit yang aktif di dalam kelas ini, tetapi semuanya yang ikut aktif, sehingga tidak ada siswa-siswa yang pasif di dalam kelas. Nah, setelah kita belajar tentang materi respirasi ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa aja sih yang kita pelajari di dalam kelas ini? Silakan yang bisa menyimpulkan. Tolong simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Saya Bu. Ya Esa, bisa disimpulkan. Dan hal ini yang bisa disimpulkan adalah respirasi merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian alat-alat pernapasan itu kalau ikan menggunakan insang. Kalau tadi tuh ada kumbang itu trachea Bu. Terus manusia paru-paru. Nah, terus mekanisme pernapasan itu ada 2, secara eksternal maupun internal Bu. Ya benar ya yang dijelaskan oleh temannya. Nah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu definisi dari respirasi, yaitu respirasi itu merupakan proses penghasilan energi dari dalam tubuh dan juga dikeluarkannya karbon dioksida. Nah, kemudian itu ada alat-alat yang Ibu jelaskan tadi, alat-alat respirasi dari makhluk hidup, yaitu tadi ada ikan yang menggunakan insang sebagai alat respirasinya, kemudian ada manusia dan kucing menggunakan paru-paru, dan terakhir itu ada kumbang
ataupun serangga lainnya menggunakan trakea. Kemudian tadi ada Ibu